Guys, TV terbaru dari Toshiba ini punya spesifikasi kelas atas dan fitur yang lengkap banget bro. Mulai dari Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, Dolby Atmos, Basoka Bass Woofer, Apple AirPlay, dan yang paling GG buat gaming nih guys adalah refresh rate-nya yang udah mencapai 165 Hz asli dengan dukungan VRR dan juga ELLM. Pokoknya intinya ini tuh memang TV gaming idaman banget guys. Kenalin, jadi ini adalah Toshiba Z770R yang dijual dengan harga mulai dari Rp17.990.000 untuk varian yang 65 inci dan Rp24.990.000 untuk varian yang 75 inci. Yang paling gede nih guys, Rp33.499.000 untuk varian yang 85 inci bro. Nah di harga segitu menurut gue TV ini menarik banget sih guys, terutama buat lo semua yang lagi nyari TV serba bisa. Mulai dari entertainment sampai main game berat pun bakal dilibas sama nih TV bro. Nah pas pertama kali nih gue ngeliat TV ini terpasang di meja guys, gue tuh cuman bisa bilang ini cakep banget bro looksnya. Kualitas dan desainnya tuh bener-bener top notch. Dan hal pertama nih yang langsung bikin gue takjub adalah layar matte-nya. Lihat deh, ini tuh bener-bener ngurangin silau. Karena mengingat ukurannya yang segede ini, layar matte itu jadi nilai plus banget yang super besar bro. Terus bezelnya juga tipis banget, kecuali di bagian bawahnya. Karena di dagu ini guys, punya tekstur yang menurut gue tuh bikin looks dari TV ini jadi makin kelihatan premium. Nah di sini juga ada tulisan Toshiba sebelah kiri, dan di paling kanan ada tulisan Rexanya. Untuk kakinya sendiri ini full metal ya guys, yang super kokoh, dan di bagian belakang kakinya ini juga bisa dibuka, yang fungsinya tuh buat jalur kabel biar tetap rapi guys. Lanjut bergeser ke bagian belakang guys, kalau kita cek secara material, selain layar ya, bagian belakang ini adalah satu-satunya yang materialnya tuh bukan terbuat dari metal. Mungkin ini biar bikin bobotnya nggak terlalu berat kali ya. Tapi menurut gue nih yang paling unik, ini bentuk ataupun tekstur bagian belakangnya. Ini tuh terbilang unik nggak sih guys? Kayak anyaman gitu. Nah pihak Toshiba sih mengklaim ya kalau teksturnya ini itu diadaptasi dari Ichimatsu yang merupakan karya seni terkenal di Jepang guys. Terus di bagian tengahnya ada Basoka Bass Woofer built-in. Nah subwoofer yang nembak ke belakang ini yang bikin suara bass TV ini tuh bakal enak dan nendang banget guys. Terus di bagian kiri dan kanannya juga ada kayak handle pegangan gitu ya, yang selain buat mudahin kita nih buat mindahin TV ini, tapi sebenarnya ini juga merupakan lubang speaker juga. Lanjut, kalau kita cek lagi secara portnya nih ya, untuk input daya ada di sebelah kiri, sementara beberapa port lain tuh ngumpul jadi satu di kanan kayak gini guys, dan beberapa lagi ada di belakang. Menurut gue pribadi sih portnya terbilang lengkap ya, mulai dari adanya port USB-A 3.0, ada 4 port HDMI 4K 165 Hz yang salah satunya udah support EARC. Kemudian ada port antena, terus ada port buat input AV dan juga headphone jack. Sementara di bagian belakang sini guys ada port USB kedua, kemudian ada port digital audio out dan juga port LAN Ethernet-nya. Well overall kalau kita lihat secara looks dan juga desain, menurut gue Toshiba Z770R ini memang mewah banget guys. Jadi wajar aja ya bro kalau Toshiba TV ini tuh berhasil menjadi brand TV nomor 1 di Jepang loh selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2022 sampai tahun 2024 guys. Paling yang masih ganjel buat gue nih adalah remote-nya yang ukurannya tuh masih full size dan gede banget kayak gini. Belum minimalis kayak TV lain zaman sekarang gitu. Tapi secara build quality-nya ini juga nggak match gitu guys sama desain premium dari si TV-nya. So mungkin kalau pihak Toshiba nonton, punten bisa kali ya remote-nya nih di-upgrade lagi. Supaya pengalaman nonton kita tuh jauh lebih premium, bahkan sampai detail sekecil ini pun diperhatiin gitu bro. Tapi ya mungkin ya, misalkan kalian tuh termasuk orang yang suka dengan karakter desain remote yang punya tombol shortcut sebanyak ini guys, yang nggak masalah juga sih ya, karena di sini tuh memang lengkap banget. Mulai dari ada tombol power, kemudian tombol input, asisten suara juga ada, kemudian tombol navigasi, sampai tombol shortcut buat Netflix, YouTube, Prime Video, dan lain-lain juga tersedia di remote ini. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke bagian spesifikasinya. Nah TV ini tuh pakai layar mini LED 4K ya guys, dengan resolusi 3840 x 2160 pixel dengan refresh rate 165 Hz native alias asli ini beneran 165 Hz. Terus di sini kalian juga bakal dapat dukungan Dolby Vision IQ, ada Filmmaker Mode-nya juga, plus output suara 77 watt dengan Basoka Bass Woofer dan juga ada Dolby Atmos-nya juga. Terakhir, selayaknya TV Toshiba lain, TV ini juga berjalan di VideoOS ya, bukan Google TV. Next, kita bakal masuk ke pembahasan utamanya, yaitu masalah layarnya. Nah, seperti yang lu lihat ya, sebagaimana cakepnya gitu kalau gue puter video HDR 4K kayak gini bro.
Karena bohong sih kalau gue bilang gue tuh nggak langsung terpukau sama kualitas dari gambarnya. Karena emang sebagus itu guys. Setiap detailnya tuh bahkan kelihatan banget. Yang mana AI Picture Optimizer di TV ini tuh bener-bener berasa ningkatin pengalaman mata kita buat nonton di TV ini. Nah, nonton konten HDR 4K kayak gini itu beneran bikin seneng banget gak sih bro kelihatannya? Nih kalian bisa lihat deh, adegan film yang rada gelap kayak gini aja, itu detailnya tuh masih tetap jelas banget. Nah ini tuh tampilan kalau buat nonton channel TV biasa. Nah gue tuh harus bilang sih kalau teknologi upscalingnya itu memang cakep banget. Karena bisa bikin konten HD pun jadi kelihatan cakep kayak gini bro. Kelihatan tuh bahkan bisa baca teks kecil kayak misalkan running text di konten-konten news. So nggak bakal bikin mata kita tuh gampang capek. Terus nih ya karena ukuran TV-nya tuh segede ini, jadi pastinya tuh kita nggak mungkin banget nonton dari jarak dekat kan. Tapi nggak masalah juga kok guys, karena meskipun kalian tuh nonton dengan jarak yang cukup, tampilannya tuh bakal tetap cakep karena TV ini udah dilengkapin sama yang namanya AI Motion Enhancer. Jadi bikin tampilan layarnya tuh jauh lebih jelas bro. Kemudian soal sudut pandang, TV ini juga udah cukup bagus banget ya. Bahkan ini hampir nggak ada perubahan warna di layar sebesar ini. Dan jujur, karena TV ini tuh layarnya cakep banget, jadi mayoritas gue tuh ngabisin waktu di TV ini guys, itu buat nonton film. Dan tampilannya kalau film ataupun series yang nggak support Dolby Vision, ini pasti picture mode-nya juga gue setting ke filmmaker kayak gini nih bro. Jadi di mode ini tuh bakal nyetel dan ningkatin pengalaman nonton film gitu, sesuai dengan keinginan sutradara. Jadi tampilannya tuh berasa lebih sinematik nggak sih guys? Tapi mungkin kalian nggak bakal terlalu berasa banget ya kalau direkam pakai kamera kayak gini. Cuman percaya deh sama gue guys, mode ini tuh beneran bikin pengalaman nonton kita tuh jauh lebih kayak di bioskop kalau dilihat secara langsung bro. Nah kalau gue nonton konten video yang support Dolby Vision, ini beda lagi ya guys ceritanya. Gue pasti pakai settingan Dolby Vision IQ kayak gini. Nah kalau pas mode ini, kejernihan dan juga detailnya tuh kayak makin berasa gitu guys. Dan sekedar informasi aja ya, kalau fitur Dolby Vision IQ ini cuman bisa kalian temuin di TV premium seperti ini bro. BTW karena TV Toshiba Z770R ini bukan pakai Google TV ataupun Android TV, melainkan pakai VIDA OS guys. That's why di video sekarang gue bakal sedikit sharing experience gue terkait penggunaannya bro. Overall menurut gue OS ini sih bisa dibilang mengutamakan kesederhanaan dan juga kemudahan. Tampilannya juga nggak beda jauh ya sama tampilan Android ataupun Google TV. Seperti yang kalian lihat di bagian atas, ini kalian bisa lihat beberapa konten yang memang direkomendasikan. Terus ada aplikasi juga nih yang udah terinstall, kayak misalkan ada Netflix, Prime Video, Disney Plus Hotstar, ada Apple TV, YouTube, dan lain-lain. Lebih jauh ke bawah, kalian bisa lihat sendiri guys, ini ada beberapa konten rekomendasi lain. Nah di bawahnya, ini tuh kalian bisa akses input TV. Mulai dari akses buat nonton TV antena, terus di sini juga bisa connect ke Apple AirPlay, dan juga input HDMI, AV, kemudian ada screen sharing buat mirroring tampilan handphone kita, terus ada content sharing, dan musik sharing buat muter musik dari handphone di TV ini bro. Kemudian di sini juga ada VIDA App Store, yang mana di dalamnya kalian tuh bisa banget download banyak aplikasi. Mulai dari TikTok, kemudian game ringan, sampai aplikasi-aplikasi yang biasa kalian butuhin buat sebuah TV yang mayoritasnya tuh semua memang udah ada di sini. Bahkan di sini juga ada beberapa aplikasi ya buat anak-anak juga. Nah, kalau buat menu settingnya, ini hampir mirip banget kayak TV lain pada umumnya guys. Dimana kalian tuh bisa setting picture mode, kemudian sound, konektivitas, dan lain sebagainya. Bahkan ya, kalian semua tuh bisa banget voice command. Dan ini udah nggak tergantung sama remote lagi, karena udah punya fitur yang namanya hands-free voice control. So intinya kalau kita ngebahas soal OS ya, ini gue mau kasih pandangan buat kalian, buat lu semua yang masih mengira bahwa selain Google TV ataupun Android TV itu jelek, lu salah guys. Karena VIDA OS ini menurut gue sih udah optimal banget ya. Terus udah gitu cara ngoperasinya juga mudah banget seperti yang lu lihat guys. Dan yang paling penting ini tuh responsif, jadi nggak ada cerita lemot di TV ini bro. Terus seperti yang udah gue mention tadi, kalau TV ini juga udah dilengkapin sama yang namanya Apple AirPlay. Jadi ini tuh asli ya guys, jadi kalian bisa banget mirroring perangkat Apple kalian kayak misalkan iPhone, iPad, atau Mac ke layar TV ini. Tapi buat lo nih pengguna Android, ini jangan sedih guys, karena juga bisa. Kalian tinggal akses aja pakai fitur screen sharingnya kayak gini. Lanjut, sekarang kita masuk ke pembahasan soal gamingnya. Nah seperti yang udah gue mention di awal guys, kalau TV Toshiba Z770R ini tuh udah dilengkapin sama yang namanya VRR dan juga ELLM. Dan yang paling pamungkasnya, refresh rate-nya benar-benar udah di angka 165 Hz native. Dan ini asli bro. Gue nggak sekedar ngomong ya, ini tuh beneran. Kalian tuh bisa lihat sendiri di settingan displaynya. Tapi itu kalau di setting 4K ya, kalau misalkan diturunin resolusinya, bahkan ini bisa sampai 288 Hz.
Oh iya, di sini kalau kalian mau pakai buat main game, mau pakai konsol PS ataupun PC, ini dia bakal pindah ke game mode ya guys. Yang mana game mode ini kalian tuh bisa lihat refresh rate-nya tuh udah di angka 165 Hz di paling kiri dengan dukungan HDR dan banyak lagi pilihan lainnya. Terus juga kalian bisa ubah pengaturan gambar, kemudian ada EMD freezing, aim mode dan lain-lain bro. Nah di sini kalian juga bisa lihat ya, buat dipakai main CS2 di settingan 165 Hz ini udah aman banget. Tapi karena laptop yang gue pakai ini agak berat ya buat dimainin di 4K 165 Hz, jadi biar lebih nyaman kali kita turunin settingannya aja guys ke 1080, tapi tetap di angka 165 Hz. Dan hasilnya ini menurut gue jauh lebih mulus. Nah kalau misalkan kalian pengen banget lihat betapa tajam dan smooth feel main di 4K 165 Hz pakai TV ini, kalian bisa banget nih main game GTA 5 kayak gini. Nah, lu bisa lihat sendiri ya betapa nikmatnya nih ya main game di TV Toshiba Z770R ini. Apalagi kalau kalian punya PS5 nih, gue bisa jamin bakal lebih gacor banget sih harusnya. Oke, terus kalau misalkan layar dan kemampuan gamingnya udah cakep nih, rasanya bakal nggak lengkap nggak sih kalau audionya juga nggak ikutan cakep? Tapi slow aja guys, berkat speaker 77 watt dengan Basoka bass woofer, ditambah lagi dukungan Dolby Atmos, suara dari TV ini tuh beneran menggelegar banget bro. Bassnya tuh bisa gue bilang nendang dan juara banget berkat Basoka bass woofernya tadi guys. Bahkan gue berani bilang, dan gue juga hakul yakin, kalau misalkan lu semua ngetakis TV ini guys, lu tuh nggak butuh yang namanya soundbar tambahan bro. Karena efek surround sound yang bisa dihasilin dari Dolby Atmos-nya di sini tuh luar biasa banget. Tapi saran dari gue nih ya, pastiin pas nonton kalian tuh udah ubah dulu nih mode theater kayak gini. Terus jangan lupa juga sebelum itu kalian tuh pastiin udah setup auto acoustic tuningnya. Biar TV ini tuh bisa menyesuaikan secara otomatis guys dengan mendeteksi ukuran dan juga dimensi ruangan kalian. Dan hasilnya menurut gue nih bikin mode surround-nya tuh lebih kedengeran maksimal bro. Jadi menurut gue ya, TV Toshiba Z770R ini sih nggak ada kompromi lah soal aspek apapun. Dan menurut gue juga, di TV ini itu udah mencakup semua aspek yang kalian cari di sebuah smart TV zaman sekarang guys. Mulai dari Dolby Vision, ada mode filmmaker buat nonton, terus refresh rate-nya di angka 165 Hz native dengan VRR dan juga ELLM, yang juga bikin ini jadi TV gaming tuh yang sempurna banget. Nah buat kalian yang punya uang di angka 17.990.000, gue rasa TV Toshiba Z770R ini tuh bener-bener recommended banget guys. Garansinya juga udah 1 tahun, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi nih apa-apa selama 1 tahun sejak kalian beli bro. So intinya buat lo semua yang memang lagi nyari TV yang buat jadi mini bioskop di rumah kalian, plus juga bisa difungsiin sebagai TV gaming, gue rasa TV Toshiba Z770R ini memang pilihan yang tepat untuk kalian takis. Seperti biasa, buat lo semua yang pengen beli, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.